Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anakku yang baik hati dan bersemangat walaupun dalam masa COVID-19 ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selamat bertemu dalam pelaksanaan Matsama MA Al-Istiqomah tahun 2020. Nah, pada kesempatan ini saya Asep Dulantika akan menyampaikan materi tentang tata tertib di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Cijerah, Kota Bandung. Mungkin kalian belum kenal, maka ada bahasa tak kenal maka tak aruf ya. Ini profil saya. Nama lengkap Asep Dulantika, gelarnya MPFIS, Magister Pengajaran Fisika, lahir di Tasikmalaya 28 April 1972. Nah, pelajaran yang diampu yaitu fisika. Fisika itu mudah ya, jangan takut dengan fisika. Pendidikan saya adalah S1 di UIN, S2-nya di ITB di program pengajaran fisika tahun 2019. Jabatan sekarang di MS adalah Wakamat Kesiswaan. Sehingga saya membawakan materi tentang tata tertib ya. Kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi adalah ini ada 2, 085315194213, 083822095456. Adapun surel atau email yang bisa kalian pakai untuk surat elektronik adalah prilantika@gmail dengan A-nya pakai 4, sedangkan yang pakai Yahoo prilantika@yahoo.com. Adapun jejaring sosial yang saya miliki ada FB, Twitter, IG, blog ya, kemudian channel YouTube. Silakan aja di googling ya. Silakan bisa follow ya, atau berteman di Facebook dengan saya. Oke, marilah kita lanjutkan materinya dengan materi pembelajaran tentang tata tertib yang ada di Madrasah Al-Istiqomah. Nah, tata tertib di madrasah, apa yang dimaksud dengan tata tertib? Anda tahu kan tentang tata tertib? Anda suka sholat, di dalam sholat ada yang namanya rukun sholat, tartib atau tertib. Artinya apa? Kita harus melaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku, mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam. Dalam sholat itu tidak boleh tidak beraturan ya, harus sesuai dengan syariat ya. Kalau kita misalkan dari takbir langsung ruku, artinya sholatnya tidak sah, atau takbir langsung salam ya, dipercepat, tidak bisa seperti itu, maka harus memang. Nah, begitupun tata tertib yang harus kita taati di sekolah ya. Kalau ditinjau dari bentuk katanya atau secara etimologi ya, tata tertib berasal dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Keduanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tata ya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan, sistem, dan susunan. Sedangkan tertib mempunyai arti teratur atau peraturannya.
Jadi tata tertib menurut pengertian etimologi adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Sedangkan untuk tata tertib secara istilah ya, itu tata tertib sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Adapun aturan yang dimaksud sesuai dengan peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1974 nomor 14U 1974 adalah tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sehari-hari di sekolah yang mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Lanjut. Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan tentang tata cara, sopan santun, nilai moral, sosial agar dalam hidup rukun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan untuk membantu generasi penerus untuk mencapai keterlibatan dan kedamaian harus memiliki tata tertib sekolah yang lengkap, yaitu yang menyangkut segala segi kehidupan di sekolah yang harus dilaksanakan dan ditaati dan dilindungi bersama oleh segenap unsur yang ada di sekolah, mulai dari pimpinan sekolah sampai peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Dasar hukum dari tata tertib ya tadi undang-undang peraturan daerah ya. Tata tertib sekolah merupakan suatu produk dari sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan agar semua kegiatan yang ada dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Tentu adanya tata tertib pasti ada pihak pengontrol, guru yang bertugas untuk mengawasi apakah tata tertib sudah berlaku apa belum, dan ada pihak terkontrol yaitu siswa yang harus mentaati peraturan tata tertib tersebut. Hal di atas berdasarkan sumber dari segala sumber hukum yaitu Al-Quran, itu surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Nah, di sini kalau kita melaksanakan atau mentaati tata tertib artinya kita taat kepada Allah juga kepada Rasul ya. Karena itu kita harus bisa mentaati dan melaksanakan tertib yang ada di sekolah. Oke, lanjut. Tujuan tata tertib, tertib sekolah tidak hanya membantu program sekolah, tetapi juga untuk menunjang kesadaran dan ketaatan terhadap tanggung jawab, sebab rasa tanggung jawab inilah yang merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu dikembangkan dalam diri anak, mengingat sekolah adalah salah satu pendidikan yang bertugas untuk mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan tata tertib bagi peserta didik adalah menginsafkan anak-anak akan hal-hal yang teratur baik dalam baik dan buruk, mendorong berbuat yang tertib dan baik serta meninggalkan hal yang tidak baik ya, atau buruk, membiasakan akan ketertiban pada hal-hal yang baik, tidak menunda pekerjaan bila dapat dikerjakan sekarang. Kemudian menghargai waktu seefektivitas dan seefisien mungkin. Sedangkan tujuan tata tertib bagi sekolah adalah
kedatangan sekolah dapat tercipta, proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, terciptanya hubungan baik antara guru dengan siswa dan antara siswa dan satu dengan yang lain. Terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut. Adapun tata tertib yang ada di MA Al-Istiqomah adalah ini ya banyak. Maka Bapak akan membahas satu persatu bagaimana tata tertib sekolah. Oke, ini Bapak menggunakan presentasi tersebut karena tidak kelihatan tadi ya. Yang pertama adalah dalam segi pakaian ya. Pakaian seragam harian madrasah setiap hari Senin sampai Rabu dengan memakai tanda lokasi dan baje serta berompi ya, nanti akan digambarkan bagaimana seragam yang biasa yang harus dipakai oleh peserta didik di lingkungan madrasah Al-Istiqomah. Ketentuan berpakaian untuk pria dan putri untuk putra atau pria ya, dari pria, kemeja putih lengan pendek dimasukkan ke dalam celana. Jadi kalau ketika sudah masuk gerbang, baju putihnya itu sudah ada dalam celana panjang ya. Kemudian menggunakan singlet warna putih, jadi dalamnya harus pakai singlet, tidak langsung baju tanpa singlet. Harus menggunakan singlet, bukan kaos oblong ya. Celana panjang biru muda, nah, ini tidak boleh dikerucutkan. Kadang-kadang Pak panjangan alasan sekarang model pensil itu bukan seragam anak sekolah tapi seragam okem ya. Jadi usahakan bahwa seragam yang digunakan adalah seragam yang diberikan dari sekolah, yang dibeli bukan ya, dibeli oleh kalian, diberikan di sekolah, itu tidak usah dipermak ya, paling kalau dipermak kalau kebesaran ya, yang bagian pinggangnya saja yang dikecilkan, jangan sampai dipensilkan. Kemudian menggunakan dasi biru muda, nah, ikat pinggang berlogo MA Istiqomah, ikat pinggang hitam ya. Sepatu hitam berkaos kaki putih menutupi mata kaki ya, sampai betis. Tidak diperbolehkan memakai kalung, gelang atau cincin ya, itu untuk laki-laki ya. Kemudian ketentuan pakaian untuk perempuan adalah baju padang warna biru sudah tidak tapi tidak dimasukkan ke dalam rok ya, biar menjaga lekuk tubuh supaya tidak kelihatan. Kemudian menggunakan singlet warna putih dan short atau legging ya, rok panjang warna biru muda, kerudung warna putih berciput supaya rambutnya tidak terurai. Nah, sepatu hitam berkaos kaki putih menutup betis, tidak memakai make up secara berlebihan dan tidak memakai perhiasan. Nah, untuk itu kita lihat ini adalah baju hari Senin sampai Kamis untuk laki-laki seperti ini atau seperti ini kalau yang menggunakan jaket alma mater ya, yang pakai rompi. Kemudian untuk hari Kamis itu menggunakan batik ya, bawahnya abu. Nah, ini untuk perempuannya. Ini untuk hari Jumat baju koko sama celananya abu, di atasnya. Kalau yang mau pakai peci silahkan pakai peci, kalau tidak pun tidak diwajibkan. Nah, sedangkan untuk olahraga ini kalau yang dimiliki oleh olahraga baju oleh orang pramuka logonya seperti ini. Nah, sedangkan untuk hari Sabtu ini adalah begini untuk pramuka yang mengikuti pramuka inti ya, mengkhususkan diri mengikuti ekskul pramuka. Nah, untuk semuanya menggunakan baju pramuka tapi tidak harus lengkap.
karena pramuka merupakan ekskul yang diwajibkan ya. Nah kalau yang mau ikut menjadi pramuka ini adalah untuk UPS ya. Nah, UPS memiliki baju kebesaran putih hitam untuk hari Sabtu untuk kegiatan ekskul. Kembali lagi ke tata tertib ya. Setiap hari Kamis tadi sudah ya. Setiap hari Sabtu bisa juga memakai baju pramuka. Untuk baju olahraga adalah kaos alma mater dengan panjang warna biru muda sesuai yang tadi yang di. Kemudian diharuskan membawa alat-alat sholat setiap hari ya. Bagi yang laki-laki mungkin bawa sarung kalau memang celananya dianggap sudah kotor, tapi tidak harus membawa sarung kalau laki-laki. Nah ini dikhususkan untuk perempuan ya, harus membawa mukena masing-masing ya, berserta sajajarnya. Kemudian untuk rambut dipotong rapih, pendek di atas kerah dan di atas telinga. Nah, kembali lagi sini, ini seperti ini. Contoh rambut yang bagus dan sesuai dengan aturan. Nah, untuk bagian ke selanjutnya adalah bagian C, yaitu tentang akhlak. Berkelakuan baik, sopan sesuai dengan ajaran dan syariat Islam ya. Tidak boleh merokok selama jam belajar, apalagi di dalam kelas ya. Di luar kelas pun tidak boleh ya. Nah kalau yang pagi perokok usahakan untuk berhenti kalau bisa ya. Nah kalian merokok itu sama saja membakar jerih payah atau hasil keringat orang tua. Pergaulan antara putra dan putri sesuai dengan norma kesesuaian yang dalam ajaran Islam. Tidak boleh menyakiti sesama peserta didik baik siapa. Nah jadi jangan saling bully. Kemudian dalam panggilan pun jangan menggunakan panggilan-panggilan yang tidak mengenakan ya, apalagi keluar panggilan-panggilan kebun binatang ya, itu dianggap sebagai pelanggaran berat. Peserta didik harus menjaga nama baik atau nama baik guru dan madrasah. Nah, ini di sini ingat, ketika kita melakukan pelanggaran walaupun di luar sekolah, nanti akan ketika terkena tertangkap oleh aparat, nanti tanya anak mana, anak siapa gurunya, siapa kepala sekolah, ini semuanya ke bawah. Jadi berusaha untuk menjaga nama baik diri sendiri, nama baik sendiri. Bagaimana misalkan ini anak, kalau kita melakukan kebaikan, ini anak siapa, mani bagur soleh gitu. Kalau misalkan ini anak siapa dari MS Koma, oh pantas we cina udah gitu. Nah, jadi semuanya juga akan kalau kita berlaku positif, maka sekolah pun akan terbawa positif. Tidak diperbelah di dalam maupun di luar madrasah ya. Kemudian di dalam maupun di luar madrasah harus mengucapkan salam kepada sesama dan kepada guru. Jadi ketika kalian datang ke lingkungan madrasah, ketemu dia, tidak harus bayar kan kalau salam, mengucap salam. Kalau bisa ya sambil berdoakan semoga Allah memberikan selalu kesehatan kepada ibu dan bapak, dimurahkan rezekinya. Nah, ketika kita berdoa kepada orang lain, artinya kita mendoakan diri sendiri sebetulnya. Nah, kemudian peserta didik yang kehilangan barang diwajibkan melapor kepada guru BK atau kesiswaan ya, atau kepala madrasah. Ini terakhir ya. Selanjutnya dalam tata tertib di sekolah ini adalah kegiatan. Seluruh peserta didik diwajibkan mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh madrasah Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah. Kemudian dilakukan upacara bendera ya, diadakan setiap hari Senin dan hari besar nasional ya. Nah, untuk hari Senin biasanya di rolling petugasnya dari setiap kelas dengan pembina upacara oleh wali kelas. Kalau Bapak Kepala Madrasah tidak bertindak sebagai kepala pembina atau kepala agama kesiswaan, tidak berlaku sebagai pembina, maka wajib pembina dilakukan oleh wali kelas.
Peserta didik wajib mengikuti doa bersama, sholawat dan burdah, sholawat burdah setiap pagi sebelum masuk kelas ya. Jadi pas 6.45 itu harus sudah datang di sekolah dengan melakukan doa. Jadi kalau 6.45 kalian terlambat tidak itu sudah melakukan pelanggaran dan tercatat sebagai pelanggar, nanti akan mendapat sanksi. Jadi wajib membaca Al-Quran 5 menit sebelum dimulai. Jadi setelah masuk biasakan untuk membaca Quran, baik itu membuka Quran atau membaca surat-surat yang sudah hafal secara bersamaan, ada yang memimpinnya. Setiap peserta didik wajib mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang diadakan oleh madrasah, antara lain pramuka, UPS, kesenian olahraga dan kegiatan lainnya. Kemudian dia mengikuti sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah. Nah biasanya kalau itu Senin sampai Jumat ya di Al-Istiqomah, hari Sabtu berjamaah di aula. Kalaupun misalkan ada kegiatan di madrasah sehingga tidak memungkinkan untuk berbareng sholat berjamaah di Al-Istiqomah, kita menyelenggarakan sholat berjamaah di aula. Adapun bagian E adalah kegiatan belajar. Seluruh peserta didik mengikuti semua mata pelajaran yang diajarkan di madrasah. Peserta didik yang berhalangan hadir karena sakit lebih dari 3 hari harus membawa keterangan dokter. Nah kalau sakit 1 hari, 2 hari gimana? Atau 3 hari? Ya, setiap harinya harus atau memberikan keterangan, baik itu secara tertulis menggunakan surat yang dititipkan atau orang tuanya datang ke sini, atau menggunakan WhatsApp. Nah kalau 3 hari betul-betul, maka keterangan sakitnya harus berdasarkan keterangan dokter. Nah sehingga setiap 3 hari wajib dari kelasnya ada perwakilan untuk menengok, kalau bisa dengan wali kelas. Peserta didik yang berhalangan hadir tanpa keterangan selama 3 hari betul akan dikenakan sanksi oleh madrasah. Bagian F adalah sanksi-sanksi. Yang pertama adalah peringatan lisan, peringatan tertulis ya. Kemudian denda berupa imaterial ya, misalkan harus melakukan apa ya, dengan sanksi. Kemudian ada mutakhir kelas, jadi silakan Anda cari jurusan yang lain ya, di sekolah lain, atau kemudian dikembalikan, artinya sama dengan dikembalikan kepada orang tua. Itulah tata tertib yang ada. Sebenarnya guru juga mempunyai tata tertib yang dimaksud dengan kode etik. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk apa mengetahui ya? Untuk mengingatkan kalau bapak dan ibu guru ada yang terlupakan. Jadi bukan untuk apa-apa ya, harus tahu juga ya, supaya saling mengingatkan ya. Nah, demikianlah tata tertib yang harus kalian ketahui. Di sini juga ada kode etik guru. Boleh kalian baca-baca nanti di yang sudah disampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan ketertiban di sekolah demi tujuan yang diinginkan, yaitu sekolah yang nyaman, tertib dan aman, sehingga kondusif untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berprestasi, yang bisa dibanggakan oleh diri sendiri, orang tua, sekolah, dan bahkan oleh negara dan agama. Ingat pepatah Komunius ya, suatu sekolah yang tidak mempunyai tata tertib ibarat kincir yang tidak berair, jadi tidak akan maju sekolah kita itu ya. Demikian paparan tentang tata tertib yang ada di sekolah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Yuk kita bareng-bareng untuk melakukan atau mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Demikian paparan yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.